Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama di hari ini kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan lebih lagi sebelum kita menerima pengajaran di MBS malam hari ini. Mari sama-sama datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Oh, lagi sama-sama angkat pujian ini, katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nyanyikan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Diam dalam bait-Mu, diam dalam hadirat-Mu, ada sukacita, ada kekuatan baru, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lagi sama-sama katakan, dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan
Tuhanmu. Sekali sama-sama jemaat Tuhan katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan kami percaya saudara yang mengikuti ini mendapatkan berkat karena kami sudah dapat masukan, ada yang menghubungi kami bahwa mereka diberkati dan bahkan ada yang minta makalah ini. Materi ini kami berikan pada saudara yang mau minta, tentunya dengan gratis, dengan cuma-cuma. Kami tidak pungut bayaran karena firman Tuhan itu kita dapat dengan cuma-cuma dan diberikan dengan cuma-cuma. Jadi bukan dasarnya duit atau apa, bukan. Nah baik saudara sekalian, sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mau belajar lagi menyambung minggu yang lalu supaya dalam kesadaran emosi kami bisa membentuk kami sebagai pemimpin efektif dalam hidup kami pribadi, dalam keluarga maupun dalam organisasi gereja maupun di luar gereja. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang bekerja menghidupkan semua, dan kami melakukan apa yang firman Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara sekalian, saya mengulang minggu lalu, yang saudara bisa lihat dalam tayangan ini, saya ngambilnya di bawah. EQ, ya kan, kecerdasan emosional sering menjadi faktor pembeda. Saudara perhatikan di sini, faktor pembeda. Ada unsur pembeda antara pemimpin hebat dan pemimpin yang cenderung biasa-biasa saja. Kita bisa lihat dalam Alkitab itu Tuhan Yesus. Tentunya saudara mungkin ada mengatakan itu kan lain, itu kan Yesus, betul. Tetapi kita lihat Musa, kita lihat Daud, kita lihat Petrus, kita lihat lagi semua anak Tuhan yang lain, terutama dalam Kisah Rasul, mereka menjadi pemimpin hebat. Nah, pemimpin hebat ini apa, ya kan saudara sekalian? Nah, saudara, kita masuk di sini. Saya mengambil minggu yang lalu ada bapak namanya Dr. Daniel Goleman. Dia mengatakan keberhasilan seseorang ditentukan oleh 80% oleh EQ. Nah, saudara, keberhasilan apa nih? Tadi saya sudah singgung. Saudara, secara pribadi. Secara pribadi, kita di bumi bisa menikmati damai sejahtera, bisa menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga dan pribadi. Saudara, saya ambil contoh. Nah, bagaimana kalau saudara hidup, tetapi hidup saudara stres? Nah, bagaimana? Saudara hidup stres, kita belajar daripada firman Tuhan lagi. Apa kata Yesus? Ya kan, belajar daripada aku. Nah, jadi saudara, kenapa kita stres? Kenapa kita tegang? Karena saudara arogan dan sulit mengampuni. Nah, di sini kata tadi. Nah, jadi saudara, kita di bumi ini bisa nikmati hidup dan saudara bisa nikmati makanan dan yang lain. Bukan hidupnya stres, ya kan, terganggu, bahkan kepahitan dan lain. Nah, kita akan lihat nanti. Nah, di sini ditentukan oleh 80% oleh EQ, kesadaran, kecerdasan emosional. Nah, 20% oleh IQ. Saudara pintar lah tadi ini kan, hebat lah segala macam ini nih. Saudara ditambah lagi dengan modal banyak, ya kan, ditambah lagi dengan jaringan, ditambah lagi dengan yang lain. Saya akan jawab, dan saya setuju apa dikatakan oleh Daniel Goleman ini, bahwa itu hanya 20%. Baru-baru tadi kami ada bicara dengan seorang pendeta dari Amerika.
kebetulan datang ke Palembang, kami bicara ini. Dan saudara, ternyata dia sudah membuat makalah dan dia ajarkan kepada yang selama ini baik itu di Amerika maupun di Indonesia. Nah, jadi saudara, memang hal ini hal baru, tetapi sebetulnya barang lama ini. Kenapa barang lama? Ini semuanya kalau kita lihat dasarnya dari Alkitab, firman Tuhan. Ya kan, ini produk lama sebetulnya, tapi dikemas dengan baru. Nah, kita lihat di sini. Nah, saudara, kita harus seperti minggu lalu harus ini nih bisa mengendalikan emosi, harus. Nah, kenapa harus? Saudara, kalau tidak hati-hati, emosimu menjadi berhala. Emosimu menjadi tuan. Jadi berhala hari ini nih bukan aja harta benda, duit, ya kan? Banyak duit menjadi berhala. Duit adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang kejam itu duit dan harta. Jadi kejam sekali tuan ini. Tetapi kalau saya jadikan mamon tadi itu bukan tuan, tetapi budak atau hamba, saudara, dia ikuti. Nah, ini juga sama ini kalau saya lihat. Ya kan, saudara, hari ini nih, kalau kita tidak hati-hati, emosi mengendalikan saudara. Marah, ini mengakibatkan kecewa. Terus lagi mengakibatkan stres. Hidupnya dendam, tidak bisa tidur, kepahitan, dendam, dan sebagainya. Saudara, ada survei yang mengatakan 49% orang Kristen itu dendam. Saya kaget setengah mati ketika dengar survei itu. 49% orang Kristen dendam. Nah, saudara, dendam itu, marah ini menjadi bosnya, bos. Ya kan, menjadi berhala, tuannya. Jadi kalau mau marah, dia ikuti marah itu. Kalau dia mau kecewa, dia ikuti. Ya bos, ya kan. Jadi bosnya kecewa, ikut bos, ya kan. Bosnya dendam, oke bos, aku ikut bos tadi kan. Nah, saudara, dikendalikan oleh berhala ini. Nah, pertanyaan saya, saudara termasuk berhasil apa enggak? Secara pribadi ikut Tuhan. Nah, saudara, ini kita mesti kendalikan. Bisa katakan amin. Kendalikan itu nanti kita lihat dalam Alkitab, saudara tidak bisa mengendalikan dengan caramu, tidak bisa. Tidak bisa. Ya kan, dengan cara kita, dengan kekuatan kita, ya kan, berjanji, bersumpah malahan, aku tidak mau marah lagi. Saya jawab, itu cuma-cuma, percuma. Jadi caranya bukan berjanji, bukan bersumpah, ya kan, bukan komitmen, bukan, tetapi caranya hanya satu, bisa gampang. Izinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, izinkan Tuhan menjadi tuanmu, bos. Nah, ketika saudara izinkan Yesus menjadi bos, saudara jangan takut. Roh Kudus mampu, dan kemudian saudara baca firman Tuhan lagi. Ya kan? Banyak firman Tuhan itu ngejek, saudara, jelas-jelas ngejek. Ngejek, aduh ini sakit saya kena di sini. Saudara jangan marah, jangan tersinggung oleh karena firman Tuhan. Jangan ini. Karena saudara dan saya juga lagi dibersihkan. Sebab hati kita ini semuanya busuk. Hati saudara dan saya semuanya busuk, tidak ada yang bagus. Sejak lahir kita sudah jatuh dalam dosa, sudah terjual. Karena nenek moyang kita Adam telah menjual kepada iblis. Nah, tetapi saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus menjadi manusia dan biar dia lahir ke dalam hatimu. Kalau saudara masih ingat, ada gambar yang sering kita lihat, Yesus ketuk pintu, ada pintu kayu itu kan. Kemudian saudara ada yang kritis itu.
Dia bilang ini gambar ini ada yang kurang ini nih, ya kan? Saudara, di mana kurang tadi itu? Di pintu itu tidak ada apa tuh namanya itu handle, tidak ada pegangan untuk buka pintu, tidak ada. Dan memang pelukis tadi mengatakan, memang dia sengaja melukis itu tidak ada pegangan, karena itu terkunci dari dalam. Jadi Yesus tidak bisa masuk kalau saudara tidak izinkan. Artinya, Yesus, Tuhan tidak bisa masuk ke dalam hatimu kalau saudara tidak izinkan dia masuk. Nah, jadi saran kami adalah hari ini, saudara izinkan dia masuk. Supaya penguasa, tunggal, roh kemarahan ini bisa dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Bisa katakan amin. Nah, kalau tidak saudara, marah ini, dendam ini dibawa sampai mati. Ini roh ini nih. Dibawa sampai mati, saudara, rohmu akan dibawa oleh setan kepada hukuman. Nah, yang kedua, kesedihan. Dia sedih, anaknya meninggal, dia kan saya ada kawan kan itu, anaknya meninggal, menantunya meninggal, cucunya meninggal, pembantunya meninggal dalam menit yang sama. Dia bilang, Pak, saya sedih Pak ini nih. Ya kan, kok tiba-tiba begini. Nah saudara, ini setahun kemudian saya hubungi lagi, dia bilang, Pak, saya masih sedih. Nah saudara, saya ngomong kepada dia, kawan saya tadi, saya bilang, coba belajar. Ya kan ini, minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan roh penghiburan. Saudara, roh penghiburan kita adalah dari Roh Kudus, bukan dari dunia. Saudara nonton film silakan, ya kan, main judi juga silakan, minuman keras juga silakan, ya kan, main yang lain-lain juga silakan, tetapi tidak akan memuaskan hatimu. Ya kan, engkau tetap sedih, engkau tetap kosong, tidak ada sukacita, kecuali ada Tuhan Yesus di sini dan ada Roh Kudus. Nah saudara, jangan kesedihan mengendalikan engkau. Kalau kesedihan tadi mengendalikan, maka saudara, kesedihan itu adalah mamon, bosmu yang kuat. Dia akan membawa kesedihan terus, dan dia akan BCI kamu, kan, yang bukan-bukan ini. Nah, lalu nambah lagi yang lain, nambah lagi yang lain. Nah saudara, apalagi kalau malam-malam sendirian ya, nah sudah ini nih, apalagi saudara ketemu sama kawan, ya kan, kawan saudara sama juga satu kelompok kesedihan, nasibnya sama, ngobrol lah satu yang lain, saling menjatuhkan ke bawah. Jadi saudara, ingat ini, saudara mau berhasil, amin, ikut Tuhan mau berhasil, amin. Nah ini saudara bisa belajar mengendalikan ini, rasa takut, ya kan, takut ini semua, ya kan, melayani takut, ya kan, kesaksian takut, ya kan, karena apa? Naik mimbar juga takut, ya kan, nyanyi juga takut, khotbah juga takut. Karena apa? Karena pernah gagal, jadi trauma. Pernah ada yang nuduh, pernah ada yang ngomong kau ini jelek, ya kan ini. Nah saudara pernah dibully, kalau istilah tadi, dipermalukan tadi, sehingga saudara takut. Nah takut ini menjadi bos ini. Jadi bos saudara, kata bos itu, sudahlah kau ini memang tidak bisa apa-apa, kau ini kan, kau memang bagian bawah kau tuh, ya kan. Nah saudara, ini hati-hati ini. Nah ini saudara harus kendalikan rasa takut. Ingat, ini emosi. Emosi sebetulnya bagus, sebab yang menciptakan emosi siapa? Tuhan kan. Nah jadi saudara, kalau emosimu marah, kesedihan, rasa takut, saudara masih ingat dengan Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, ya kan, saudara panggil Tuhan yang menyembuhkan, yaitu Jehovah Rafa ini, yang pada saat ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara panggil dia,
Kan, saudara kalau kita lihat cerita lagi, muridnya takut nyebrang, muridnya takut ya kan untuk melangkah berjalan di atas air. Nah, saudara, yang keempat, kenikmatan. Ini juga bahaya ini. Menikmati, terutama menikmati kedagingan, menikmati hubungan badan, seks. Nah, di sini, saudara, kami pernah ketemu itu aktif dalam gereja pemimpin, ya kan ada beberapa itu. Lalu saya tanya sama dia, andai kata di dalam ibadah atau sebelum ibadah, sebelum engkau doa yang lain, engkau mau hubungan badan bagaimana? Dia bilang, saya hubungan badan dulu. Ya kan ini. Bahkan yang ada yang parah lagi, istrinya singer itu, dia suruh dia turun. Ya kan, nah saudara, ini menguasai. Dia tidak bisa mengendalikan perasaan seperti ini. Yang penting aku nikmat dulu. Ya kan, dia nipu orang, nipu tadi itu. Dia nikmati itu. Ya kan, dia bohongi orang lain, dia bohong tadi. Wah, nikmat itu. Aku bisa bohongi si A tadi. Wah, senang dia. Aku bisa tipu dia, aku bisa bohong dia. Wah, kenikmatan ini nih. Nah, saudara, saya jawab, ini adalah berhala. Bosmu, Tuhanmu yang kuat. Yang kelima, cinta. Nah, saudara, ini ada yang cinta monyet, ada yang cinta berkali-kali cinta kan. Entah laki-laki, entah perempuan. Saudara, kita mesti bisa kendalikan ini. Cinta itu kalau sudah perhatikan, itu tidak boleh buta itu. Cinta buta tadi, tidak ada itu. Cinta kita mesti melek. Lihat keluarganya, lihat keturunannya, lihat orang tua dan sebagainya. Tidak bisa cinta monyet itu. Wah, yang penting aku cinta. Cinta. Kalau tidak cinta, aku dosa tidur. Nah, saudara, hati-hati di sini. Itu emosi kelima itu. Emosi keenam, terkejut. Entah terkejut. Dan ucapannya tadi yang aneh-aneh. Mati. Ya kan? Nah, saudara, kita coba belajar ini. Jangan dikuasai oleh terkejut. Bahkan ada yang saya dengar lagi nonton pertandingan bola, ada juga tinju, ada bulu tangkis, yang dia pegang itu memang dia tidak judi, kalah, mati dia, terkejut. Ada lagi kan rumah di belakang dia agak jauh, kan tiba-tiba waktu malam, ya kan dia terkejut bahwa ada rumah terbakar di belakang dia, itu jaraknya masih jauh, dan dia terkejut, saudara, mati. Nah, 7, malu, ya kan. Tadi nomor 3 ada rasa takut, apa takut, apa ini. Nah, ini malu ini nih, ya kan. Malu, ini malu, segala macam malu. Nah, saudara lihat seperti gambar ini, saudara, kita lihat seperti beca ini. Yang mengendalikan beca jangan emosi, ya kan. Yang mengendalikan beca itu malu. Yang mengendalikan beca tadi umpama emosi terkejut atau marah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan atau cinta. Nah, saudara, dia akan bawa kemana dia pergi. Yuk ke kanan, dia ke kanan, ke kiri ya ke kiri, stop dia stop, ya kan. Dibuangnya ke sungai juga ikut, dibuangnya ke dalam sungai. Nah, saudara, kita harus ini bisa katakan amin. Nah, tentunya minta Roh Kudus dan Tuhan Yesus, amin. Nah, saudara, inilah ada 7 emosi ini. Nah, saudara belajar, namanya belajar kan. Belajar itu adalah proses, ya kan. Jangan bosmu itu dendam. Wah, bos dendam jadi ikut bos ini, karena saudara bukan itu, ya kan, bukan, ya kan. Uang mengatakan begini, ikut bos tadi, uang tadi, duit, ya kan, bukan. Nah, kita lanjut ya, saudara.
Ini adalah kita lihat Akeius hanya sedikit. Saudara perhatikan di sini, hanya sedikit orang yang memiliki karakter untuk menghargai keberhasilan dari temannya tanpa iri hati. Saudara, kenapa kita iri hati? Nah, saudara, saya ulang lagi. Dia termasuk di sini nanti itu. Nah, di sini. Nah, ini. Ya kan, kenapa dia iri? Ya kan, bisa aja dia marah, dia sedih, ya kan, aku tersaing, dan yang lain bisa juga dia terkejut. Nah, saudara, hanya sedikit di sini tadi. Nah, saudara, maksud saya adalah biar kita memiliki karakter atau sifat seperti Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Yaitu kita tetap bersatu dalam doa, dalam firman Tuhan, dalam pelayanan setiap hari. Jadi saudara, kalau kita bersatu dengan pokok anggur, maka dia akan berbuah lebat banyak. Nah, saudara, pokok itu adalah Yesus Tuhan. Saudara, ini kita lihat lagi David Lloyd meninggalkan tugas tengah jalan merupakan suatu tindakan yang berpengaruh fatal terhadap karakter. Ada orang itu begini, dia lagi marah ini nih, dia lagi kecewa, lagi dendam. Sudah, aku keluar, detik ini aku keluar tadi, detik ini aku keluar tadi. Padahal dia seorang pemimpin, ya kan, andalan, menjadi panutan dalam masyarakat, di dalam gereja sekalipun. Detik ini aku berhenti, saudara, setengah jalan. Nah, ini fatal terhadap karakter. Sudah jelas karakternya, sifatnya sangat-sangat jelek. Sifatnya belum dewasa, masih anak-anak. Ada lagi ini nih, dia ngatain pemimpin yang lain. Nah, ini sama, dia belum dewasa, rohaninya belum dewasa, padahal dia sudah punya anak, punya suami, punya istri, dan yang lain. Tapi saudara, meninggalkan tugas setengah jalan. David Lloyd ini adalah seorang pendeta baptis. Memang dia sudah meninggal. Nah, saudara, kita lihat lagi ini nih. Nah, ini saudara mungkin tahu ya, Abraham Lincoln, presiden pertama Amerika, dia katakan apa tadi? Berikan kekuasaan kepada seorang. Maksudnya itu jabatan. Berikan dia jabatan. Entah sekolah minggu lah itu, entah nyambut tamu lah itu kan, entah singer lah, entah apa. Dan ia akan memperhatikan, menunjukkan karakternya kepadamu. Kita dengan masyarakat, apalagi dalam gereja, dalam perusahaan, dalam organisasi, baik-baik semua itu. Wah, bagus ini kan, bagus ini. Ya kan, bagus ini. Semuanya bagus ya kan. Ya kan, semuanya, waduh, bagus sekali ini. Coba saudara berikan dia jabatan, kedudukan tadi itu. Entah guru sekolah minggu, entah nyambut tamu, ya kan, entah pemain musik, ya kan, entah apa, jangan tinggi-tinggi dulu, jangan rendah dulu ini nih. Nah, ketika saudara berikan dia jabatan atau posisi atau kekuasaan, nah, saudara perhatikan ini, karakter dia, sifat dia yang sesungguhnya keluar, ya kan, karakternya keluar itu, ya kan. Ada yang jelek, ada yang bagus ini. Nah, saudara, dia akan keluar. Jadi gampang saudara ini kan, bisa amin. Jadi itulah sebabnya saudara, terutama dalam gereja, kita berikan si A, si B tadi posisi. Tetapi dalam waktu, ya biasanya ada kurun waktu kan, setahun, ya kan, diperpanjang lagi setahun lagi. Nah, dalam setahun itu dia akan keluar. Tahun kedua lebih jelas lagi, lebih jelas. Tahun ketiga lebih jelas lagi, tahun ketiga. Bisa katakan amin. Nah, demikian juga dengan suami istri, ya kan, waktu pacaran bagus, ya kan. Nah, tapi nanti tahun pertama masih bagus, tahun kedua masih bagus. Nah, tahun ketiga hati-hati. Ya kan, kadang-kadang tahun kedua sudah kelihatan itu.
Nah, jadi saudara, adanya konflik, kalau saya perhatikan konflik atau kecewa atau apapun sebetulnya mendewasakan saudara. Karena konflik, kecewa, marah, dendam, yang lain, sedih, itu sudah biasa kok. Jadi 6 emosi tadi itu sudah biasa. Nah, hanya bedanya adalah saudara bisa mengendalikan itu. Saudara mempunyai kecerdasan, kecerdasan emosi. Jadi emosi saudara belajar untuk mengendalikan ini. Karena emosi datangnya dari Tuhan, Tuhan yang menciptakan. Nah, maka saudara, sekali lagi tadi itu saya sudah katakan, kita kembali kepada Jehovah Rafa, Jehovah yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Nah, saudara sekalian, lihat gambar ini. 70% pemimpin loh ini nih, atau saudara yang punya jabatan atau kekuasaan, dia bisa naik atau turun karena karakter. Kita bisa lihat tadi si A, wah bagus ini nih kan, wah bagus ya kan ini. Nah, coba lihat ya kan, setahun 2 tahun nanti ada masalah dan lain. Nah, karakter dia, sifat dia bagaimana. Jadi 70% pemimpin itu bisa naik, ya kan, naik jabatan dia, naik semuanya dan berhasil, atau turun karena karakter. Saudara lihat dalam Perjanjian Lama, saudara bisa lihat ada puluhan raja-raja Israel. Lihat itu, ya kan, mereka tuh naik semua menjadi raja loh, hebat jadi raja ini. Nah, raja itu akan terus naik atau dia turun oleh karena sifat, karakter dia. Ada yang karakter tadi itu, waduh, saya tidak bisa bicara lagi kan, terlalu panjang. Nah, saudara sekalian, dan ini ada 6 pilar, 6 unsur tiang karakter pemimpin yang dapat dipercayai. Ya saudara, kita langsung buka ini, kita langsung buka, dan harapan kami adalah saudara yang ikuti ini adalah pemimpin, supaya kita menjadi pemimpin yang dapat dipercayai. Bukan hanya dipercayai, tetapi pemimpin efektif. Pemimpin yang berguna, itu efektif tadi. Pemimpin tepat guna, pemimpin yang dapat dipercayai. Nah, saudara, ada 6 pilar di sini nih. Kita belajar pelan-pelan. Yang pertama adalah saudara dapat dipercayai, trustworthy. Begini, kalau kita ngomong dalam perusahaan atau organisasi atau gereja, tentunya ada hal-hal rahasia di dalam tersebut. Contoh lagi sepertinya pembukuan, bagaimana keadaan keuangan, bagaimana yang lain-lain. Saudara, itu dibicarakan di situ. Nah, kalau dia ini bisa dipercayai, dia diem. Ada yang tanya, bagaimana ini? Dia tidak ngomong. Bagaimana dia seorang pemimpin. Tetapi ada lagi nih, mulutnya bocor itu. Oh, kamu tahu tidak ini nih? Wah, begini. Kamu tahu tidak ini begini. Nah, orang itu untrustworthiness, tidak dapat dipercayai. Dijadikan pemimpin, tidak bisa. Ya kan, saudara, saya jawab, tidak bisa dijadikan pemimpin. Tidak dapat dipercayai. Lalu kita masuk lagi ke dalam. Bagaimana kalau istrimu tidak dapat dipercayai? Mau kawin dengan orang itu? Nah, mungkin tidak tahu di awal, saudara. Nah, saudara, yang pertama adalah dapat dipercaya. Bisa katakan amin. Nah, ini karakter ini. Ini sifat. Ada yang sifat dari genetik, ada yang sifat dari pergaulan. Tetapi semuanya tadi saudara, apalagi dari pergaulan, bisa diubah. Dari genetik pun bisa diubah kalau, nah nanti kita akan masuk, saudara sadar. Jadi saudara itu nanti ada caranya, ada 4
kesadaran, jadi 4 awareness dalam bahasa Inggris. Nah saudara, ini nanti kita akan belajar ke sana untuk solusi. Sebetulnya bisa, saya jawab bisa, walaupun pelan dan proses. Jadi saya sering katakan, saudara, kita bisa berubah tiap hari. Jangan 10 langkah, 1 titik aja cukup. Saya hari ini saya berubah 1 titik sudah cukup. Besok 1 titik lagi. Kalau sebulan berapa titik? 30 titik kan? Kalau setahun, nah saudara jangan seperti kelinci. Ya kan, saudara, kelinci tahu tadi ya, bertanding dengan kura-kura itu. Begitu dia jalan, dia lihat kiri dan kanan, dia sudah puas. Nah saudara, yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki rasa hormat, respect. Dalam bahasa Inggris itu respect. Apakah kita menghormati pemimpin? Apakah kita menghormati sesama anggota jemaat? Apakah kita menghormati suami istri? Apakah kita menghormati orang tuamu, papamu, mamamu, keluargamu? Nah saudara, kalau dia tidak bisa menghargai, menghormati, ini bukan menghargai, menghormati atau menghargai orang tuanya, saudara, tidak bisa dipercaya. Dia tidak memiliki rasa hormat. Dia akan jual. Nah saudara, inilah unsur untuk menjadi Yudas Iskariot, menjadi pengkhianat. Saudara, yang kedua adalah memiliki karakter rasa hormat. Walaupun dia buat salah apapun, tetap hormat. Saya beri contoh ini. Biar bagaimanapun itu papa saya. Walaupun dia buat salah, saya tidak suka, ya kan? Tetapi itu papa saya, papa kandung. Tidak bisa saya katakan, wah ini bukan papa saya. Ya kan, papa saya itu yang lain, bukan itu. Nah saudara, ini karakter ini. Saudara dapat menjadi pemimpin. Nah kita bukan jadi pemimpin yang top-top itu, tidak usah dulu lah. Kita ambil pemimpin yang bawah-bawah dulu ini. Memiliki rasa hormat. Bukan begini, ketemu hormat gitu. Bukan begitu, bukan. Setiap pagi ketemu, malam, bukan begitu. Nah saudara, yang ketiga, tanggung jawab. Responsibility, tanggung jawab. Yang tidak tanggung jawab tidak bisa dipegang. Tidak. Apalagi dia tiba-tiba di tengah jalan, udah aku mundur. Detik ini aku mundur tadi itu. Pemimpin model apa model itu? Ya kan, masih kere dan masih anak-anak. Saudara, hanya orang dewasa tanggung jawab. Anak-anak tidak bisa tanggung jawab. Maksud itu anak-anak jasmani itu pun. Nah saudara tanggung jawab. Bisa tak kita tanggung jawab? Nah di sini kita belajar. Ya katakan amin. Ini semuanya digerakkan oleh emosi. Saudara bertanggung jawab oleh karena emosi. Ada yang tidak tanggung jawab itu karena emosi. Aku marah, aku dendam ini. Dah cabut tiba-tiba. Lucu kan? 4, adil, fairness. Saudara sebagai pemimpin, saudara mesti adil. Oh ini suku aku, dia mesti diutamakan. Satu suku, yang ini satu ras, yang ini famili aku. Saya jawab, saudara dalam pemimpin tidak boleh mengadakan rasialisme, rasis, tidak bisa. Memang hari ini saudara lagi terjadi hebat-hebatan antara penguasa dunia ini. Ada 2 kelompok ini. Nah kita tidak bisa itu. Kita jangan ikut-ikutan dalam gereja, dalam rumah tangga. Saudara mesti adil.
Bisa katakan amin. Nah, ini adalah emosi, ya kan, karakter saudara yang ditentukan oleh emosi. Ya kan, yang penting aku ini keluarga aku ini nih. Nah, ini nih suku aku ini nih. Itu kan emosinya kan. Yang kelima, ada peduli tidak? Care tidak? Pokoknya tidak peduli. Nah, ini. Adanya model gitu ada itu. Tapi kita sebagai pemimpin sudah mesti peduli, care. Kalau saya ngomong begini, bagaimana tanggapan dia? Ya kan, kalau saya buat ini, apa tanggapan dia? Nah, saudara ini belajar peduli. Nah, saudara bisa peduli, ada care. Saya jawab ya, saudara harus lahir baru, dilahirkan kembali. Ya kan, apalagi saudara harus, ya kan, dibaptis bahasa lidah, harus ini. Ini di samping dengan daging, saudara kita minta Roh Kudus campur ini. Saudara tidak bisa care. Ya kan, saudara tidak bisa peduli dengan siapapun karena manusia itu egois. Karena kita dilahirkan ego. Yang penting aku. Ya kan, kamu. Ya kan, peduli amat. Aku hanya perhatikan kelompok aku saja. Kalau kami satu jalan semua. Stop semua, keluar semua. Nah, saudara itu namanya peduli, enggak. Nah, itu emosinya mengendalikan dia. Nah, saudara yang keenam. Nah, ini kan saudara, tadi kan sudah dikatakan yang nomor 3, tanggung jawab ini nih. Dengan bahasa Inggris, responsibility. Tetapi yang keenam, memiliki tanggung jawab sosial. Citizenship. Tanggung jawab sosial. Apa itu? Lingkungan ini nih, lingkungan. Tanggung jawab sosial. Kami di sini saudara ada lorong, ya kan, di mana kami tinggal di lorong itu. Di lorong itu terkenal dari dulu ke dulu. Kami sudah tinggal di lorong itu sudah cukup lama. Tidak pernah bersih, tidak pernah. Ya kan ini, tidak pernah itu. Gotnya itu penuh dengan sampah. Jalanan itu penuh dengan, ada yang buang kertas, ada yang buang apalagi bungkusan segala macam itu. Nah, saudara, kami memiliki tanggung jawab sosial. Jadi kami katakan kepada pengerja di sini, tolonglah disapu, ya kan, disapu ini nih. Tentunya mereka tuh bingung, ini kan bukan halaman kita kok, ya kan, ini bukan rumah saya kok ini nih. Tapi saya bilang, enggak, kamu bersihkan. Mungkin tidak tahu. Nah, saudara, nah jadi dengan kehadiran itu saudara, ini tanggung jawab sosial. Kemudian yang lucu, aneh bin ajaib, setelah kita bersihkan 2 jam lagi kotor enggak? Kotor, ya kan. Ada yang buang sampah lagi. Jadi kotor itu sudah biasa itu. Ya kan, nanti buang sampah itu di got. Buang sampah itu di sungai. Nah, ini tadi. Padahal tidak boleh itu kan. Nah, mungkin karena di sekolah tidak diajari mungkin. Tetapi kalau kita di sekolah diajari tanggung jawab sosial, saudara akan beda. Kami waktu sekolah dulu diajari itu, ya kan, seminggu sekali apa 2 kali saya lupa itu, bersihkan semua sekolah itu, giliran itu. Nanti kelas ini, kelas itu, kelas ini kan, bersihkan itu, lalu disapu, bahkan pembersihan kepada WC sekalipun. Dan itu bukan tugas kami kok itu. Ya kan, memang ada pegawai sana, tapi bukan itu. Nah, saudara, ini diterapkan dalam gereja. Ya kan, mereka lihat, waduh ini di dalam gereja ini kotor ini kan. Sudah disapui, diambil. Dan kami pun pernah berkali-kali nyapu itu. Saya dengan istri saya di depan itu nyapu karena kotor ini kan, karena debu dan lain, daun-daun. Nah, saudara, ini memiliki tanggung jawab. Nah, saudara, ini adalah karakter yang begini.
Oh nanti aku dihina ini nih, megang sapu ini nih. Ya kan bukan tugas saya pegang sapu. Saya ini kan bos. Saya kan pemimpin ini nih. Ya kan. Masa pakai baju batik begini keren. Pakai jas nyapu. Oh malu ini nih. Nah saudara, bukan. Itu kan dikendalikan oleh emosi. Malu. Ya kan. Malu. Apa kata orang? KO dia. Kata orang. KO nya knockdown dia. Knock out itu bukan knockdown, knock out. Yang ketujuh, nah saudara ini yang keenam ini, ya kan hanya keenam. Nah jadi saudara saya ulang lagi, dapat dipercaya, memiliki rasa hormat, tanggung jawab, adil, peduli, memiliki tanggung jawab sosial. Bisa katakan amin. Nah saudara coba belajar ini, ya kan belajar, ya kan. Bukan kita minta dipuji orang, bukan, ya kan, enggak. Alkitab mengatakan apa? Lakukanlah itu untuk Tuhan. Jadi kalau kami nyapu, dulu saya masih kuat itu saya nyapu itu kan dengan istri kami, ya kan. Itu adalah kami lakukan itu untuk Tuhan. Kami lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk diri kami dan bukan untuk gereja juga bukan. Nah saudara, Amsal 16 ayat 32, jadi saudara apa yang kita pelajari dalam kecerdasan emosi, semuanya itu dari Alkitab. Alkitab sudah mengatakan hanya zaman ini dikemas dengan istilah yang bagus. Wah, emotional intelligence, tadi kan bahasa Inggris loh ini kan itu, ya kan ini. Nah dikemas tadi, saudara, ini semuanya dari Alkitab. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau sudah bisa sabar, saudara sebetulnya melebihi seorang pahlawan yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Jadi saudara bisa lihat di sini, kita belajar menguasai diri kita dan jangan kita dikuasai oleh marah, rasa malu, dendam yang lain. Nah saudara, kita lihat lagi dalam Galatia 5, 22-23. Kalau saudara lihat Galatia 5, ini adalah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu satu. Ya kan, satu tetapi terdiri dari 9 rasa. Satu buah, ya kan, satu buah-buahan rasanya ada 9. Nah, di antaranya adalah penguasaan diri. Jadi saudara, kalau saudara suka berdoa, suka bersekutu dengan Tuhan, suka berdiam diri, suka bahasa lidah, suka baca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka buah, saudara perhatikan ini, penguasaan diri. Buah itu adalah bukan kita tarik-tarik, nanti keluar buah, enggak. Dia itu keluar sendiri, otomatis. Jadi namanya buah itu keluar sendiri dan itu otomatis, dan buah itu bukan untuk pohon, itu bukan. Buah itu bukan untuk pohon, buah itu untuk orang lain menikmati. Nah saudara, kalau kita bisa penguasaan diri, orang lain akan menikmati dan saudara juga merasa bahagia dan sukacita. Bisa katakan amin. Nah saudara, kita sampai di sini dulu ya. 1 Korintus 9:25. Saudara perhatikan di sini perjanjian baru ini nih. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Kita ini saudara tanpa sadar ini kita dalam pertandingan. Ya kan, pertandingan. Mulai dan apakah kita sampai kepada garis finish atau di tengah jalan stop. Nah, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan
saudara, kalau kita dalam pertandingan, apa di sini diminta? Menguasai dirinya. Menguasai dirinya dalam segala hal. Bahkan sampai kepada makanan. Kalau saudara ketemu dengan makanan yang enak, dalam Amsal itu pasang pedang di sini. Maksudnya itu bukan mau bunuh diri, bukan. Maksudnya kita lihat ada makan enak, coba belajar emosi. Jangan makan ini, makan itu, makan ini. Memang seperti kemarin itu kami makan itu, wah enak sekali. Saya belum pernah makan itu untuk di kota ini, saudara. Wah enak itu. Jadi saya katakan pada istri saya, nanti kapan-kapan kita makan lagi. Nah tetapi saudara, kita belajar menguasai. Bukan berarti itu enak lalu besok pergi. Enggak. Mereka enggak. Ya kan kapan-kapan. Nah saudara, belajar menguasai diri dalam segala hal. Segala hal tadi kan ada 7 tadi kan emosi itu. Nah coba belajar. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Itu dunia tadi. Mereka melatih dirinya, ya kan, makan hati-hati. Saudara, itu pertandingan. Yang dunia ini makan dijaga, disiplin bangun, makan yang lain, saudara, disiplin latihan. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi saudara, kita ini akan mendapatkan suatu mahkota abadi. Abadi itu apa? Kekal selama-lamanya. Nah, kami ngajak saudara sekalian, biar kita mendapatkan mahkota abadi ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika kita sampai ke Bapa. Jadi Yesus katakan, wah ini hambaku yang setia, masuklah sebelah kanan. Jangan begini, masuklah sebelah kiri. Aku tidak kenal kau, ya kan? Jawab lagi, bukankah aku dalam nubuat, dalam pelayanan, musuh setan, banyak yang bertobat, ribuan. Apa kata Tuhan? Aku tidak pernah kenal kamu. Ya kan, kamu melakukan kejahatan dan tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah itu kan Matius 7 itu. Jadi saudara, kita bertanding menguasai diri saudara dan saya dalam segala hal. Bisa katakan amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar untuk kehidupan, baik itu mata, kuping, dan lain-lain. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, dan kami mohon supaya kami dapat menguasai diri kami bukan karena usaha kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh Kudus. Biarlah kami tetap bersatu dengan firman Tuhan, kami tetap bersatu dalam Roh Kudus, sehingga hidup kami menghasilkan buah. Memang hidup kami sudah menghasilkan buah pertobatan, sudah. Kami juga sudah menghasilkan buah pelayanan, sudah. Tetapi biarlah kami yang ketiga, buah Roh Kudus. Yang Tuhan cari adalah buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, sehingga kami dapat menguasai diri kami akan segala emosi kami. Terima kasih Tuhan, kami berkati semua yang ikuti dalam pelajaran ini, dan biarlah kami dapat berubah, dan hanya Tuhan yang mengubah kami. Biarlah kami diberkati untuk kami memberkati yang lain. Kalau kami berubah, maka kami bisa mengubah orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Harapan kami saudara bisa berubah dan bisa mengubah yang lain. Saudara sekalian, sampai jumpa lagi minggu depan, dan Tuhan berkati. Amin.